Hai, ketemu lagi dengan saya Dulia. Pada pembahasan kali ini, Ibu akan membahas tentang aljabar, barisan aritmatika, dan geometri. Oke, langsung aja kita ke soal yang pertama. Bu Siti mendapatkan tugas dari sekolah untuk menyiapkan paket hadiah untuk siswanya. Jadi ini ada beberapa paket yang dibeli dari toko rezeki dan toko makmur. Bu Siti ingin membeli 3 paket alat tulis yang berisi lebih dari 2 macam alat tulis. Jadi lebih dari 2 macam alat tulis ya. Ini harus digaris bawain. Jadi lebih dari 2 macam alat tulis. Alat tulis tersebut boleh berupa buku, ballpoint, atau penghapus, baik itu di toko rezeki maupun di toko makmur. Matrik yang sesuai untuk ketiga paket tersebut adalah, karena dia menginginkan lebih dari 2 paket, kita pilih dulu yang paket-paket baik dari toko rezeki maupun toko makmur yang terdiri lebih dari 2 paket. Nah, berarti kita pilih paket hemat. Kemudian kalau ini hanya 2 alat tulis ya, hanya ballpoint dan buku. Ini juga hanya penghapus dan buku, berarti kita nggak perlu memilih. Nah, ini ada paket sedang. Kemudian ada paket besar. Nah, paket besar ini cuma 2 alat tulis aja, berarti nggak kita pilih, dan paket lengkap. Nah, ini adalah paket-paket yang harus kita pilih sesuai dengan keinginan Bu Siti. Nah, untuk mempermudah menjawab, maka kita buat tabelnya dulu. Nah, seperti ini. Paket yang mau dibeli Bu Siti adalah paket hemat, sedang, dan lengkap. Nah, untuk paket hemat itu terdiri dari 8 buku tulis, 4 ballpoint, dan 3 penghapus dengan harga 62.000. Sedangkan paket sedang itu terdiri dari 5 buku tulis, 4 ballpoint, dan 2 penghapus. Untuk paket lengkap terdiri dari 5 buku tulis, 8 ballpoint, dan 3 penghapus. Ini 5, 8, 3. Seharga 64.000. Nah, matriks yang sesuai dari ketiga paket tersebut. Jadi tabel ini, paket-paket ini kalau dibuat bentuk matriks, yang mana yang memenuhi? Kalau paket A 855 tidak memenuhi ya, harusnya di sini adalah 843. Yang 843, 542, 583. Jadi matriks itu adalah susunan dari bilangan yang dinyatakan dalam bentuk baris dan kolom. Jadi 843, mana yang 843? Oh, ini jawaban A tidak memenuhi karena tidak sesuai angkanya. C juga tidak memenuhi. D 843, E juga sama. Baris kedua 542, ini juga 542, ini 542 memenuhi. Baris ketiga, ini baris ketiga 583, yang D 583, yang E juga 583. Berarti D dan E memenuhi. Kemudian yang dibeli variabelnya buku tulis, ballpoint, penghapus. Buku tulis, ballpoint, penghapus. Nah, sama. Yang beda apa di sini? Nah, ini harganya juga sama. Nih, yang beda hanya di belakang. Nah, kita baca dari informasi teks di atas, alat-alat tulis Alat-alat tulis yang ingin dibeli berupa buku tulis, ballpoint, dan penghapus. Pada setiap pembelian alat tulis, pembeli dikenakan pajak 10%. Jadi ada tambahan 10% lagi. Nah, untuk membeli barang ini tanpa pajak sudah 100%. Kalau ditambah pajak berarti 100 ditambah 10% menjadi 110%. Maka jawaban yang memenuhi adalah yang D. Nah, ini jawabannya. Kita lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2, teksnya masih sama, gambarnya juga masih sama, tapi pertanyaannya yang berbeda. Berdasarkan harga tiap paket yang tersedia di toko rezeki dan toko makmur, carilah masing-masing harga dari setiap alat tulis, baik itu penghapus, buku tulis, maupun ballpoint. Bu Siti menarik kesimpulan bahwa titik-titik. Nah, untuk bisa menarik kesimpulan ini, Bu Siti harus mencari harga setiap alat tulis, baik itu dari toko atau makmur. Nah, untuk mempermudah menjawab,
dibuat paket-paketannya tadi. Dari toko rezeki, paket hemat itu terdiri dari 8 buku tulis, 4 ballpoint, dan 3 penghapus. Harganya 62.000. Ini dari gambar tadi, kalau Ibu buatkan tabel seperti ini. Paket ekonomisnya sekian, dan paket murahnya sekian. Di toko makmur seperti ini. Nah, untuk menjawab soal tersebut, kita ubah menjadi sebuah persamaan. Buku tulis kita misalkan sebagai X, ballpoint Y, penghapus adalah Z. Nah, dari toko rezeki kita dapatkan ya, di sini persamaannya adalah toko rezeki ini 8X plus 4Y ditambah 3Z sama dengan 62.000. Ini kita anggap persamaan 1. Kemudian persamaan dari kedua adalah 5X ditambah 8Y sama dengan, karena Z-nya 0 variabelnya, 57.000. Ini persamaan 2. Kemudian 3X dari baris ketiga ditambah Z sama dengan 17.000. Nah, sekarang kita eliminasi dulu persamaan 1 dan 2. Ini persamaan 3. Nah, ambil persamaan kita eliminasi. Eliminasi itu berarti dihilangkan. Persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 kita tulis dulu. 8X ditambah 4Y ditambah 3Z sama dengan 62.000. Persamaan kedua, 5X ditambah 8Y kemudian sama dengan 57.000. Sekarang Ibu mau eliminasi Y-nya. Nah, mau eliminasi Y. Maka yang atas kali 2, yang bawah kali 1. Supaya Y-nya sama, koefisiennya sama. Maka ini kita dapatkan, kalau dikali 2, 8 kali 2, 16X ditambah 8Y ditambah 6Z sama dengan 62 kali 2, 124.000. Kemudian yang bawah adalah 5X dikali 1 tetap 5X plus 8Y kali 1 8Y sama dengan 57.000. Nah, kita kurangkan. Kalau sama tandanya dikurang. 16X dikurang 5X menjadi 11X. 8Y dikurangi 8Y habis. 6Z dikurangi 0 tetap 6Z. Sama dengan 124 dikurangi 57.000, hasilnya 67.000. Nah, ini kita jadikan persamaan 4. Nah, kan tadi sampai persamaan 3 ya, ini persamaan 4. Nah, sekarang eliminasi, karena ini 3 dan 4 sama-sama punya X dan Z, kita bisa eliminasi. Nah, kita buat di sini. Eliminasi persamaan 3 dan 4. Persamaan 3 kita tulis dulu. 3X ditambah Z sama dengan 17.000. Kemudian yang bawah, yang persamaan 4, 11X ditambah 6Z sama dengan 67.000. Sekarang Ibu mau eliminasi Z, maka yang atas koefisiennya harus sama. Kalau ini 1, ini 6, supaya sama harus jadi 6. Dikali 6, ini dikali 1. Nah, sehingga menjadi, tuliskan di sebelahnya, dikali 6 menjadi 18X ditambah 6Z sama dengan 17 kali 6 sama dengan 102.000. Nah, ini 102.000. Yang bawah 67 kali ini 11 kali 1 11X ditambah 6Z sama dengan 67.000. Nah, kita kurangi.
18X dikurangi 11X menjadi 7X sama dengan 102.000 dikurangi 67.000 itu sama dengan 35.000. Sehingga kita dapatkan nilai X-nya 35.000 dibagi 7 sama dengan 5.000. Nah, substitusi nilai X ke persamaan 3 untuk mendapatkan nilai Z. Substitusi itu diganti. Nilai X ke persamaan 3. Persamaan 3 itu 3X ditambah Z sama dengan 17.000. Ganti X-nya dengan 5.000. 3 kali 5.000 ditambah Z sama dengan 17.000. 3 kali 5.000 adalah 15.000. Ditambah Z sama dengan 17.000. Berarti Z-nya sama dengan 17.000 dikurangi 15.000. Sama dengan 2.000. Nah, Z-nya ketemu 2.000. Langkah berikutnya, cari Y-nya. Y-nya kan belum ketemu ya. Oke. Untuk mencari Y, ambil persamaan 2. Substitusi nilai X. Substitusi nilai X ke persamaan 2. Supaya dapat nilai Y. Persamaan 2 itu adalah 5X ditambah 8Y sama dengan 57.000. Ganti X-nya 5.000 tadi ya. 5 kali 5.000 ditambah 8Y sama dengan 57.000. Berarti 8Y-nya ini kan 25.000 ditambah 8Y sama dengan 57.000. Berarti 8Y-nya sama dengan 57.000 dikurangi 25.000. Sehingga kita dapatkan nilai Y sama dengan 57.000 dikurangi 25.000 adalah 27.000. Dibagi 8. Nah, kita dapatkan nilai Y-nya sama dengan 4.000 rupiah. Bisa. Oke, ada sedikit kesalahan di sini. Oke, kita hapus dulu. Yang ada Y-nya, oke, kita hapus dulu. Kalau kita substitusi ini 46.000. Oke, kita substitusi ke persamaan 1 aja. Oke, kayaknya ada yang salah. Sama nggak? Kita coba ke persamaan 1 ya. Substitusi nilai X dan Z ke persamaan 1. Persamaan 1 kita coba dulu ke persamaan 1. 8X ditambah 4Y ditambah 3Z sama dengan 62.000. Sama nggak? X-nya diganti 5.000. Berarti 8 kali 5.000 ditambah 4Y ditambah 3Z. X dan Z. Z-nya 2.000. Sama dengan 62.000. Nah, ini kan 40.000 ditambah 4Y ditambah 6.000 sama dengan 62.000. Berarti 4Y-nya yang bukan Y dipindah. 40.000 tambah 6.000, 46.000. Pindah ruas jadi pengurangan 62.000 dikurangi 46.000. Nah, kurangkan dulu 62.000 dikurangi 46.000. Sama dengan 16.000. Oke, berarti
Ini 4Y sama dengan 16.000. Y-nya sama dengan berapa? 16.000 dibagi 4, sehingga ketemu nilai Y-nya sama dengan 4.000. Nah, di sini untuk toko sumber rezeki, kita dapatkan nilai X-nya 5.000, Z-nya 2.000, dan Y-nya 4.000. Oke, sekarang kita cari harga masing-masing alat tulis untuk di toko makmur. Nah, kita buat dulu model matematikanya. Nah, untuk yang sedang berarti kita misalkan 5X ditambah 4Y ditambah 2Z. Nah, ini kan X, Y, Z ya. Kita misalkan seperti tadi sama dengan 48.000. Kita anggap sebagai persamaan 1. Kemudian baris kedua 8X ditambah 12Y sama dengan 90.000. Persamaan 2. Dan baris ketiga 5X ditambah 8Y ditambah 3Z sama dengan 64.000. Nah, ini adalah persamaan 3. Sekarang kita eliminasi nilai Z dari persamaan 1 dan 3. Eliminasi persamaan 1 dan 3. Kenapa milih persamaan 1 dan 3? Karena kita supaya bisa mengeliminasi persamaan 2, Z-nya harus dihilangkan. Yang sama-sama punya Z adalah persamaan 1 dan 3. Nah, persamaan 1 5X ditambah 4Y ditambah 2Z sama dengan 48.000. Persamaan 3, 5X plus 8Y plus 3Z sama dengan 64.000. Karena kita mau menghilangkan Z, maka koefisiennya harus sama. Di sini 2, ini 3, belum sama. Supaya sama harus jadi 6. Yang atas kali 3, yang bawah kali 2. Sehingga kita dapatkan 5 kali 3 sama dengan, nah Ibu tulis di sini ya. Nah, ini hasilnya kalau dikalikan 3, 15X ditambah 4 kali 3, 12Y ditambah 6Z sama dengan 48 kali 3 adalah sama dengan 144.000. Nah, yang bawah kita kalikan 2 menjadi 10X ditambah 16Y ditambah 6Z sama dengan 128.000. Nah, kita eliminasi nilai Z, kita kurangkan. 15 kurangi 10 sama dengan 5X. 12 dikurangi 16 sama dengan min 4Y. Nah, ini dikurangi habis. 144 dikurangi 128 adalah 16.000. Nah, ini menjadi persamaan 4. Langkah berikutnya, eliminasi persamaan 2 dan 4. Persamaan 2 dan 4. Persamaan 2 kita tulis dulu. 8X ditambah 12Y sama dengan 90.000. Kemudian persamaan 4, 5X min 4Y sama dengan 16.000. Sekarang Ibu mau eliminasi nilai Y-nya. Berarti supaya bisa dieliminasi harus jadi 12. Maka yang atas kali 1, yang bawah dikali supaya jadi 12 kali 3. Sehingga kita dapatkan di sini 8 kali 1 tetap 8X ditambah 12Y sama dengan 90.000. Karena dikalikan 1 ya, tidak berubah. 3 kali 5, 15X. 4 kali 3, 12Y sama dengan 16 kali 3, 48.000. Yang kita eliminasi Y, di sini tandanya berbeda. Kalau tandanya berbeda berarti ditambah di sini.
8X tambah 15X, 23X. Positif 12 ditambah min 12 hasilnya 0, habis. 90 ditambah 43 sama dengan 48 ya. 90 tambah 48 hasilnya sama dengan 138.000. Nah, berarti X-nya berapa? 138.000 dibagi 23. Kita dapatkan nilai X sama dengan 6.000. Nah, ini kalau dibagi hasilnya 6.000. Setelah kita dapatkan nilai X, cari nilai Y-nya. Nah, berarti substitusi. Nah, dari sini ya, langsung ke sini. Nah, nilai X ke persamaan 2. Persamaan 2 ambil 8X ditambah 12Y sama dengan 90.000. Ganti X-nya dengan 6.000. 8 dikali 6.000 ditambah 12Y sama dengan 90.000. Berarti berapakah nilai Y-nya? Nah, di sini 48.000. Kita cari dulu. Ditambah 12Y sama dengan 90.000. 12Y, nah ini kita pindah ruas, sama dengan 90.000 dikurangi 48.000. Nah, 90.000 dikurangi 48.000 itu adalah 42.000. Berarti Y-nya sama dengan 42.000 dibagi 12. Kita dapatkan nilai Y-nya sama dengan 3.500. Ini kita dapatkan nilai Y-nya. Nah, setelah kita dapatkan nilai Y, substitusi nilai X dan Y ke persamaan 1 atau 3. Karena kita mau cari nilai Z. Yang punya Z kan persamaan 1 atau 3. Ke persamaan 1. Misalnya Ibu ambil persamaan 1. 5X ditambah 4Y ditambah 2Z sama dengan 48.000. X-nya diganti 6.000. 5 kali 6.000 ditambah Y-nya 4 kali 3.500 ditambah 2Z sama dengan 48.000. 5 kali 6.000 adalah 30.000. Nah, ditambah 4 kali 3.500 adalah 14.000. Ditambah 2Z sama dengan 48.000. Nah, ini kita jumlahkan menjadi 44.000 ditambah 2Z sama dengan 48.000. Berarti 2Z-nya sama dengan 48.000. 48.000 ya. Dikurangi 44.000. Oke. Berarti 2Z sama dengan 48.000 dikurangi 44.000 adalah 4.000. Berarti Z-nya sama dengan 4.000 dibagi 2. Maka Z sama dengan 2.000 rupiah. Nah, ini kita dapatkan nilai Z-nya 2.000, X-nya 6.000. Kalau kita Ibu buat tabelnya seperti ini ya. Nah, untuk toko rezeki tadi kita dapatkan harga buku tulisnya 5.000, bolpoinnya 4.000, penghapusnya 2.000. Untuk toko makmur ini kita dapatkan X-nya buku tulis itu adalah 6.000, bolpoinnya 3.500 dan penghapusnya 2.000. Nah, kita kembali ke pertanyaan, ke pilihannya, optionnya. Yang memenuhi kira-kira yang mana? Harga sebuah buku tulis di toko rezeki lebih mahal daripada di toko makmur. Benar atau salah? Nah, buku tulis di toko rezeki lebih mahal. Nah, ini kan pernyataannya salah. Yang sesuai yang mana? Harga sebuah buku tulis di toko rezeki lebih murah daripada toko makmur. Nah, ini pernyataan B yang benar. Kenapa? Karena buku tulis di toko rezeki itu 5.000, sedangkan toko makmur 6.000. Jadi pernyataan kedua ini adalah yang benar. Harga sebuah buku tulis di toko rezeki lebih murah daripada di toko makmur.
Oke, selanjutnya kita bahas soal yang ketiga ya. Bu Siti mendapatkan tugas dari sekolah untuk menyiapkan paket hadiah untuk siswanya yang berprestasi di sekolahnya. Bu Siti ingin membeli alat-alat tulis sebagai hadiah. Alat-alat tulis yang ingin dibeli berupa buku tulis, bolpen, dan penghapus. Pada setiap pembelian alat tulis, pembeli dikenakan pajak 10%. Nah, berkaitan dengan tugas tersebut, Bu Siti melihat beberapa paket alat tulis yang dijual di Toko Rejeki dan Toko Makmur seperti pada gambar. Berdasarkan paket-paket alat tulis yang dijual di Toko Rejeki dan Makmur, Bu Siti mengatakan bahwa harga sebuah ballpoint di Toko Makmur lebih murah 550 dibandingkan harga di Toko Rejeki. Benarkah pernyataan Bu Siti? Nah, untuk bisa menjawab ini, anak-anak tadi masih ingat ya, gimana berapa saja harga buku tulis, ballpoint, dan penghapus di masing-masing toko. Nah, sekarang Ibu tampilkan lagi. Nah, ternyata tadi kan yang sudah kita hitung, kita dapatkan harga buku tulis di Toko Rejeki itu 5.000, ballpointnya 4.000, penghapusnya 2.000. Sedangkan di Toko Makmur, harga buku tulisnya adalah 6.000, ballpointnya 3.500, dan penghapusnya 2.000. Sekarang kita cek apakah benar memiliki selisih Rp550 untuk harga ballpoint dan di Toko Rejeki dan di Toko Makmur. Nah, anak-anak harus ingat di sini ya, setiap beli itu dikenakan pajak 10%. Nah, kalau harga pokoknya 4.000 di Toko Rejeki, kita ikut sekarang ke Toko Rejeki dulu. Maka kalau ditambah pajak 10%, harga 4.000 ini dikalikan 110%. Kenapa? Karena kalau harga pokok aja dikalikan 100%, tapi kalau plus pajak berarti 110%. Ini sama dengan 4.000 dikali 110/100. Nah, ini dicoret nolnya, coret nolnya, coret nolnya, coret nolnya. Sehingga harga ballpoint ya di Toko Rejeki itu setelah ditambah pajak menjadi 400 kali 11 menjadi 4.400. Sekarang di Toko Makmur. Di Toko Makmur berapa harga ballpointnya? Kalau di Toko Makmur harga ballpointnya 3.500. Dikalikan 110%. Sama dengan 3.500 dikali 110/100. Kita coret nolnya. 35 kali 11 adalah 385. Nolnya ada 1, berarti 3.850. Ini adalah harga ballpoint di Toko Rejeki dan Makmur. Benar nggak selisihnya segitu? Bahwa harga sebuah ballpoint di Toko Makmur lebih murah 550. Lah, untuk tahu dia selisihnya 550, kita kurangkan. Berarti 4.400 dikurangi 3.850, itu hasilnya adalah Rp550. Nah, jadi pernyataan Bu Siti ini adalah bernilai benar. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Di sini ini teksnya masih sama ya, Ibu nggak bacain lagi yang atas. Bu Siti ingin membuat 6 bungkus hadiah. Dia ingin membuat 6 bungkus hadiah dengan setiap bungkus terdiri dari 3 macam alat tulis dan jumlah tiap-tiap alat tulisnya harus sama. Ini harus digarisbawahi. Nah, yang diinginkan Bu Siti adalah membuat 6 bungkus hadiah di mana terdiri dari 3 alat tulis dan jumlah tiap alat tulisnya harus sama. Supaya pembelian hadiah dengan dana termurah, sebaiknya paket alat tulis yang dibeli Bu Siti adalah yang mana? Nah, ini harus kita cek satu persatu. Untuk mempermudah pengecekan, kita buat tabel seperti ini. Oke. Untuk paket yang pertama adalah 2 paket hemat dan 3 paket sedang. 2 paket hemat. Kita lihat paket hematnya itu terdiri dari di sini 8 buku, 3 penghapus dan 4
ballpoint. Tapi karena ada 2 paketnya, tinggal dikalikan 2 sehingga menjadi 16, 8, dan 6. 3 paket sedang. Paket sedang itu terdiri dari 5 buku, 4 ballpoint, dan 2 penghapus. Dikalikan 3 menjadi 15, 12, dan 6. Ini juga dikalikan 3 harganya. Yaitu 48 kali 3 hasilnya 144. Ini tadi dikali 2, 62.000 menjadi 124.000. Nah, totalnya belanjaannya dia sekian. Barang-barang yang didapatkan bukunya 31, ballpointnya 20, penghapusnya 12. Untuk paket kedua, dia membeli 2 paket lengkap dan 6 paket murah. Paket lengkap yang mana? Ini paket lengkap. Paket lengkap itu ada 5 buku, 8 alat tulis, 8 ballpoint ya, dan 3 penghapus. Kalau dia beli 2, tinggal dikalikan 2. 2 kali 5, 10, 2 kali 8, ballpoint 16, 2 kali 3, 6. Nah, harganya tadinya 64.000 dikalikan 2 menjadi 128.000. Kemudian dia membeli 6 paket murah. Paket murah itu terdiri hanya 3 buku dan 1 penghapus. Kalau dikalikan 3 menjadi 9 buku dan 3 penghapus. 17.000 kali 3 hasilnya 51.000. Itu paket ketiga. Dan 2 paket besar. Paket besarnya yang mana nih? Paket besar terdiri dari 8 buku, 12 ballpoint, dan 0 penghapus. Nah, kalau dikalikan 2 menjadi 16 dan 12 kali 2, 24. Harganya 90.000 kali 2, 180.000. Nah, total belanjaannya sekian. Kemudian yang D itu dia beli 3 paket ekonomis. Nah, paket ekonomis itu yang mana? Ini paket ekonomis 5 buku dan 8 ballpoint. Nah, kalau dikalikan 3, 5 kali 3, 15. 8 kali 3, 24. Tidak ada penghapus di paket ekonomis. Harganya 57 kali 3, 171.000. Kemudian dia juga membeli 5 paket murah, berarti 3 buku kali 5, 15. Ballpointnya nggak ada, penghapusnya 1, dikalikan 5 tetap 5, sehingga 17.000 kali 5 harganya 85.000. Jumlah harganya 256.000. Kemudian ada paket yang berikutnya adalah paket 6 paket murah. Nah, 6 paket murah berarti 6 kali buku tulisnya 3, 6 kali 3, 18, dan penghapusnya 1 kali 6, 6. Kemudian 3 paket besar. Paket besarnya ada 8 buku, 8 kali 3, 24. Kemudian 12 ballpointnya kali 3 menjadi 36. Penghapusnya nggak ada, berarti 0. Nah, ini total harganya sekian. Nah, paket mana yang memenuhi semuanya? Dilihat. Di sini Bu Siti menginginkan bahwa di setiap bungkusnya itu harus jumlah tiap-tiap alat tulis harus sama. Nah, ini kalau dibagi 6, 31 dibagi 6 enggak bisa, masih bersisa, berarti enggak sama. Nih, jangan dipilih option A, pasti salah. Option B, jumlahnya di sini adalah 28. 28 kalau dibagi 6 juga enggak bisa, berarti option B juga salah. Jadi A ini salah. B juga salah. Ini juga nggak bisa dibagi 6 karena dia ingin membagi menjadi 6 bungkus yang sama. Ini tidak bisa juga dibagi 6, salah juga. Yang ini 30 bisa dibagi 6. 24 bisa dibagi 6. Namun penghapusnya cuma ada 5, nggak bisa dibagi 6. Nah, ini juga salah. Yang benar yang mana? Yang ini. Ini 18 ditambah 24 itu sama dengan berapa ini? 24 ya. Paket besarnya itu bukunya ada 8. 8 kali 3, 24 ya. 18 ditambah 24 ini 12. 1 berarti ini 42. Nah, 42 dibagi 6 bisa. Ballpointnya ada 36. Penghapusnya ada 6. Nah, semuanya ini, totalnya ini bisa dibagi 6. Nah, ini jawabannya yang benar adalah yang E, karena jumlah buku, jumlah ballpoint, dan jumlah penghapusnya semuanya bisa dibagi 6. Kita ke soal berikutnya. Bu Siti ingin membuat 5 paket hadiah dengan tiap paket hadiah berisi paling sedikit 2 macam alat tulis. Jadi paling sedikit 2. Nah, ini harus hati-hati. Berarti boleh lebih dari 2. Kelima paket, dia hanya bikin 5 paket. Kelima paket yang akan dibuat isinya tidak harus sama, berarti boleh beda. Isinya tidak harus sama.
Jika Bu Siti memiliki dana sebesar 125.000 dan menginginkan setiap paket hadiah harus ada penghapus dan ballpoint, boleh terdiri lebih dari 2 alat tulis, tapi ini ada syaratnya juga, harus ada ballpoint dan penghapus. Berarti meskipun nggak ada buku nggak apa-apa, yang penting ada ballpoint dan penghapus. Tapi kalau ada buku juga lebih baik. Maka paket yang dibeli yang mana? Nah, ada beberapa option pilihannya, kita buat tabelnya. Nah, untuk paket yang pertama, satu paket sedang dan satu paket hemat. Satu paket sedang itu 5 buku, jadi kita dari gambar ini, kita masukkan, kita buat tabel seperti ini. Nah, di sini Bu Siti hanya memiliki uang 125.000. Kira-kira paket mana yang bisa Bu Siti beli? Nah, ini dari jumlah harga, karena kita mencari harganya di sini, ini aja yang kita gunakan. Total harganya aja. Nah, harus ingat tadi di soal ini kan berkaitan dengan soal di awal. Ini 64.000 ditambah 34.000, 98.000 ya yang di bawah ini jumlahnya, karena tidak kelihatan totalnya di bawah, Ibu tulis di atas ini. Nah, tadi informasi di awal untuk teks ini bahwa setiap pembelanjaan itu dikenakan pajak 10%. Nah, kita cari dulu paket yang pertama. Paket yang pertama ya, Ibu bilang aja paket A. Nah, paket A itu totalnya 110, berarti 110.000 dikalikan 110%. Itu artinya 110.000 dikali 110 per 100. Nah, coret nolnya, coret. 11 kali 11 itu 1, 2, 1. Nolnya ada 3 yang tersisa, berarti 121.000. Ini paket A. Sekarang kita cari paket B. Paket B jumlah harganya adalah 105. Berarti 105.000 dikali 110%. Sama dengan 105.000 dikali 110% itu per 100. Nah, coret nolnya, coret. Nah, 105 kali 11. Kita kalikan 105 kali 11. Jadi 1,150 ya, nolnya ada 2 yang tersisa. Berarti 115.500 ini paket B. Kita cari paket C. Paket C jumlah harganya adalah 113.000. Dikalikan 110%. Sama dengan 113.000 dikali 110 per 100. Nah, ini sama dengan berapa? Ini coret, 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 coret. 113 dikali 11. 3, 4, 2, 1, 2, 4, 3. 1, 2, 4, 3. Nolnya 2. Berarti 124.300. Kemudian paket D. Paket D. Paket D itu 142.000. 142.000. Ini 2 ya. Dikalikan 110%. Ini sama dengan 142.000 dikali 110 per 100. Coret nolnya. Nah, 142 kali 11. 1, 2, 6, 5. 156.200. Kemudian kita cari paket E. Sebentar.
Kita cari paket E. Paket E itu jumlah harganya 98.000, berarti 98.000 ya, kali 110%. Nah, ini hasilnya berapa? 98.000 dikali 110/100. Ini coret nolnya, coret. 98 kali 11, berarti di sini 9. Nah, 107.800. Nah, setelah kita dapatkan harga masing-masing paket, sekarang kita cek di sini ya, yang memenuhi yang mana. Ternyata paket 1 atau ini yang option A ini adalah paket A, Ibu kasih nama ini 121.000. Kalau Bu Siti mempunyai uang 125.000, berarti ini bisa dibeli. Satu paket ekonomi dan satu paket sedang. Ini adalah paket B, Bu kasih nama 115.000. Masih di bawah uangnya Bu Siti, berarti bisa dibeli. Yang option ketiga, pernyataan ketiga atau paket C ini 124.300. Masih di bawah uangnya Bu Siti, berarti bisa dibeli. Yang D, totalnya 156.200. Ini nggak bisa dibeli karena Bu Siti hanya punya uang 125.000. Sedangkan paket yang terakhir atau Ibu paket E di sini adalah 107.800. Di bawah 125.000, berarti ini bisa dibeli. Jadi option yang benar adalah paket A, B, C, dan E. Oke, kita lanjutkan untuk soal berikutnya, yaitu memahami barisan aritmatika dan geometri. Jadi, untuk soal ini, Adi sedang menjumlahkan nomor-nomor pada halaman buku yang terdiri dari 20 halaman. Jumlah yang ia dapatkan adalah 224. Ternyata terjadi kekeliruan, yaitu ada satu halaman yang dihitung 2 kali. Jika buku dimulai dari halaman 1 sampai 20, maka halaman yang dihitung 2 kali adalah titik-titik. Nah, ini adalah contoh dari kasus deret aritmatika. Jadi ini adalah kasus deret aritmatika. Kenapa disebut deret aritmatika? Karena memiliki selisih yang sama. Jadi ini halaman 1 ditambah halaman 2, ditambah halaman 3, ditambah halaman 4, sampai dengan halaman 20. Ini maksud soalnya. Berapakah nilainya? Nah, di sini diketahui 224 karena ada salah satu halaman yang dihitung 2 kali. Halaman berapakah itu? Nah, untuk mengecek ini, untuk menghitung 1 sampai 20 ini, anak-anak bisa menggunakan rumus deret aritmatika. Nah, di mana ini adalah suku pertama A, ini adalah suku terakhir atau UN. Maka Sn jika diketahui suku pertama dan suku terakhir dirumuskan N/2 kali A ditambah suku terakhir. N-nya berapa? N-nya adalah 20. Berarti S20 sama dengan 20 dibagi 2. A-nya suku pertamanya 1 dan suku terakhirnya 20. Sama dengan 20 dibagi 2 adalah 10 kali 21. 21 kali 10 adalah 210. Sebenarnya jumlah halaman itu harusnya 210, namun dia menghitung sebanyak 224. Berarti halaman berapa yang dihitung 2 kali? Jadi untuk menentukan itu tinggal dikurangin aja, 224 dikurangi 210. Hasilnya adalah 14. Berarti halaman 14 lah yang dihitung 2 kali. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Anita adalah seorang seniman muda dari Sumatera berencana membuat pameran tunggal. Untuk menunjukkan rancangan karyanya yang disusun dari tumpukan bola-bola tanah, bola-bola tersebut dibuat dari campuran tanah liat dan recycle sampah yang dapat didaur ulang. Polanya adalah sebagai berikut. Jadi polanya adalah pola segitiga. Untuk memenuhi ruangan disediakan
Anita akan membuat 10 susunan bola tersebut. Ingat ya, ini ada 10 susunan yang mau dibuat. Berapakah banyak bola tanah yang harus disediakan? Asumsinya ini harus diingat asumsinya apa? Asumsi ada penambahan 10% bola tanah untuk persediaan penggantian bola tanah yang rusak selama masa pameran di setiap susunan bola. Jadi ada 10% penggantian bola tanahnya kalau ada yang rusak. Nah, bagaimana untuk menjawab soal ini? Anak-anak hitung dulu pola 1 sampai dengan pola ke 10. Jadi untuk mempermudah menjawab, silakan anak-anak membuat tabel seperti ini. Nah, pola ke 1 banyak bolanya ada 3. Kita itu 1, 2, 3. Pola kedua adalah ada 6 bola. Pola ketiga 4, 7, 10. Nah, pola keempat 5, 9, 12, 12 tambah 3, 15. Nah, kalau kita perhatikan ini, pola kelima berapa? Nah, ini kita lihat. Ini selisihnya adalah 3. 6 ke 10 selisihnya 4. Ini selisihnya 5. Nah, ini kan selalu ya bertambah lebih besar. Berarti ini sini selisihnya 6. 15 tambah 6 berarti 21. Berarti ini harus selisihnya 7. 21 tambah 7, 28. Nah, ini selisihnya berapa? 28 ditambah 8 sama dengan 36. Berarti ini selisihnya 9 ke sini. 36 tambah 9, 45. 45 ini selisihnya 10, berarti 5. Ini selisihnya 11, nah berarti 66. Oke. Berarti jumlah bolanya berapa? Nah, jumlah bolanya kita tinggal jumlahkan aja. Berarti sama dengan 3 ditambah 6 ditambah 10 ditambah 15 ditambah 21 ditambah 28 ditambah 36 tambah 45 ditambah 55 ditambah 66. Kita dapatkan 5, 49 tambah 9, 3, 2, 83, 7, 81, tambah ini 110, 121, 2, 0, 1, 202. Nah, kita dapatkan nilai setelah dijumlahkan yaitu 285. Nah, setelah dapat nilai 225, di sini lihat asumsinya ada penambahan 10% bola tanah untuk persediaan penggantian bola. Nah, penambahan 10% itu berapa jadinya? Nah, kita hitung di sini. Penambahan 10% berarti 285 dikalikan 10% sama dengan 285 dikalikan 10 per 100. Ini coret-coret, tinggal 285 kali 1, 285 dibagi 10 sama dengan 28,5. 28,5 bisa kita bulatkan menjadi 29. Nah, ini hasilnya. Berarti jumlah seluruhnya itu berapa? 285 ditambah 29. 14, 11, 1. Jadi sebanyak jadi berapakah banyak bola tanah yang harus disediakan? Maka bola tanah yang harus disediakan adalah 314. Itu sudah termasuk penambahan 10%. Kita lanjut ke soal berikutnya. Anita, seorang seniman muda dari Sumatera, berencana membuat pameran tunggal untuk menunjukkan rancangan karyanya yang disusun dari tumpukan bola-bola tanah. Bola-bola tersebut dibuat dari campuran tanah liat dan recycle sampah yang dapat didaur ulang. Polanya seperti pada gambar berikut, jadi membentuk pola segitiga. Anita akan mewarnai susunan bola tanah tersebut dengan satu bola warna kuning dan sisanya warna merah. Berarti selain satu aja yang kuning, yang lainnya adalah merah. Jika di setiap susunan dan banyak cat
kuning yang dibutuhkan adalah 1 kaleng. Jadi cat kuningnya 1 kaleng. Jika dianggap banyak cat merah yang dibutuhkan mempunyai proporsi yang sama, ujilah beberapa pernyataan berikut. Asumsi bola tanah yang dihitung hanya yang disusun di ruang pameran. Nah, dari soal sebelumnya, jumlah bolanya itu adalah berapa? Jumlah bolanya adalah 285. 285 itu adalah seluruh bola. Jadi tadi dari soal sebelumnya kita dapat jumlah seluruh bola, jumlah 10 bola. Yang ingin dibuat di pameran kan ada 10 pola. 10 pola itu semuanya kita dapatkan di soal sebelumnya adalah 285 buah. Tanpa ada penambahan. Kemudian dari 285 buah ini, masing-masing pola dikasih 1 warna kuning. Berarti yang warna merah saja 285 dikurangi 10. Kenapa dikurangi 10? Karena polanya yang ingin dibuat pada saat pameran ada 10 di soal sebelumnya. Nah, berarti yang warna merah adalah 275 bola. Sedangkan di sini banyak bola tanah yang akan dicat warna merah adalah 303. Berarti pernyataan ini adalah salah. Banyak cat merah yang dibutuhkan adalah 28 kaleng. Nah, kita lihat. Benar nggak sih 28 kaleng? Berarti dari 275 ini harus dibagi dengan ingat. Anita mewarnai susunan bola tanah tersebut dengan 1 bola warna kuning dan sisanya warna merah di setiap susunan. Dan banyak cat kuning yang dibutuhkan adalah 1 kaleng. Ingat, cat kuning ini adalah untuk mengecat 10 bola. Berarti kalau bola merahnya, cat kuning kan untuk 10 bola itu butuh 1 kaleng. Sedangkan di sini juga dikatakan jika dianggap banyak cat merah yang dibutuhkan mempunyai proporsi yang sama. Jadi sama aja proporsinya dengan yang kuning. Berarti untuk setiap 10 bola merah membutuhkan 1 kaleng. Kalau banyak bola merahnya adalah 275, maka banyak cat yang dibutuhkan itu sama dengan 275 dibagi 10. Kenapa dibagi 10? Karena setiap 10 bola membutuhkan 1 kaleng cat. Berarti ini sama dengan 27,5. Ini bisa dibulatkan menjadi 28. Berarti banyak cat merah yang dibutuhkan adalah 28 kaleng. Ini pernyataannya benar.